Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eri. Pak Eri ya. Iya, Pak. Oh, kecepatan Pak Eri nih. Kenapa? Kecepatan maksudnya Pak Eri. Iya, kecepatan 1 menit nggak apa-apa lah, Pak. Iya, iya, ntar Pak. Saya... Oh, lagi meeting, Pak Eka, sama yang lain. Enggak, ini pakai telepon karena sebentar lagi teleponnya saya matiin. Saya ini dulu, apa namanya, saya assign dulu diri saya sebagai co-host. Oh, jadi saya matiin dulu nih, Pak. Enggak apa-apa Eri, enggak apa-apa masalah. Oh, sorry, siap, siap. Nah, itu Mas Radit masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Doing laundry ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Alhamdulillah. Pak Eka, Ya, Mas BG bukannya lagi vacation? lagi vacation dia. Tapi nggak Oke, apa-apa, paling nggak bisa masuk. Kan oke. ini apa information session kan ya. Ya. Dia udah tahu kok kalau mau meeting. Ah, Mudah-mudahan dia ada mudah-mudahan dia ada um, internet. Tapi kayaknya dia ikut kapal pesiar deh. iya. Oke, saya panggil dulu boardnya nih. Board. Oke. Kita tiga menit lagi insya Allah ya. Kita tunggu Pak Mutahir. Saya baru hubungin Pak Mutahir.
Insyaallah 1 menit lagi kita mulai. Ini Cing Om udah masuk. Baik, insyaallah kita mulai saja ya. Bapak, silakan di unmute Bapak, atau di mute pun nggak apa-apa, pokoknya asal tetap dengar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali di hari ini untuk membicarakan masalah update dari rencana pembangunan fase 1 dan rear parking lot. Jadi untuk informasi kepada Pak Heri dan Pak Radit, dalam pertemuan ini memang kami tidak mewajibkan board untuk hadir karena ini cuma pertemuan informasi. Jadi insya Allah tidak ada keputusan yang harus kita lakukan pada hari ini. Jadi yang board yang tidak hadir nanti bisa membaca notulen meeting insyaallah. Sebenarnya saya mengharapkan Pak Mutahir hadir dan dengan demikian beliau bisa mengikuti perkembangan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kalau nanti ada yang tanya karena pastinya setiap pertanyaan itu akan pertamanya jatuh ke imam dulu insyaallah. Saya sudah kirim undangannya ke beliau, barangkali beliau lupa. Saya sudah ingatkan kalau gitu. Baik, silakan Pak Heri diupdatekan ke kita kira-kira sejauh mana sudah rencana pembangunan. Kita mulai dari fase 1 dulu aja Pak Heri ya. Dari Baik, Pak. fase 1, setelah itu kalau Pak Heri punya informasi juga tentang rear parking lot, insya Allah kita sekaligus bahas rear parking lot. Ya silakan Pak Heri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semua yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Jadi dari kami sepertinya ada 4 agenda yang mau diinformasikan, yaitu pembangunan phase 1, kemudian rear parking lot, kemudian yang 2 lagi itu sebenarnya satu paket itu koneksi dari utility untuk gedung yang baru, untuk gedung masjid yang baru. Jadi yang satunya pertama apa lagi, Pak? Enggak, ada jadi 4 katanya tadi ya? Iya, tapi itu sebenarnya 3 Pak. Jadi 3. yang koneksi utility itu air dan listrik sebetulnya. Oh, oke. Ya. Jadi yang pertama akan saya update progres pekerjaan untuk phase pertama. Jadi beberapa minggu yang lalu, sebenarnya sebulan atau 1,5 bulan yang lalu sebenarnya dari pihak arsitek, struktur, dan MIP itu sudah siap untuk mengajukan permit. Yang struktur di sini struktur untuk fondasi ya, bukan termasuk gedung metal building ya. Jadi, pada saat kita minta Titan untuk memberikan
shield and stem dari engineer untuk metal building mereka, ternyata mereka ngasih gambar yang baru lagi gitu loh. Dan waktu itu kita bolak-balik komunikasi sampai terakhir kemarin mereka nanya detail, ada salah satu detail di gambar lah pokoknya. Itu udah kita jawab, jadi kita masih nunggu sekarang dari Titan. Mudah-mudahan besok saya akan follow up ke mereka. Mudah-mudahan kalau itu sudah ada, mereka bisa ngasih stamp and seal ini gambar untuk permitnya. Setelah itu kita bisa submit permitnya ke Fort Bend County. Itu untuk yang itu untuk yang pekerjaan fase 1. Sampai di situ sih Pak. Jadi ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa submit deh. Ya, insyaallah. Kita Pak Heri, Hmm. jadi kita ini aja ya, misalkan kalau ada pertanyaan per item ya. Sekarang kan Pak Ya, Heru sudah selesai Pak Sewan kan ya? ya, Ya, silakan ya langsung aja Pak kalau mau ada Denny, pertanyaan. ya Pak Denny, Cing Omeh, kalau ada pertanyaan tentang fase 1. Ada pertanyaan saya. Itu saya lihat invoice terakhir, kalau nggak salah dokumen phase itu fase terakhir ya. Jadi dari in place. Bukan, itu harusnya baru development design phase kalau nggak salah. Tulisannya construction document contract. Previously bill 18,500, terus yang baru ini 16,345. Jadi tulisannya kalau nggak salah fase terakhir ini. Construction Oke. Ya. Nah ini artinya apa kita sudah dapat info itunya, hitung-hitungannya? Maksudnya itu berapa listriknya berapa? Belum. Itu. Belum. Terus tadi terus itu rencananya kapan katanya mereka bisa kasih ancer-ancer estimate-nya itu? Nah, itu dia tuh sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang udah lama sih sebenarnya saya minta ke mereka contoh dari output yang bakal kita dapat dari mereka kalau space-nya itu sudah dilengkapi semua. Nah, pertanyaan saya waktu itu adalah ini bukan detail sih sebenarnya, overall general estimate pricing buat masing-masing bagian. Jadi MEP sendiri ada, jadi mechanical, electrical, plumbing tuh ada sendiri, kemudian dari struktural ada, dari arsitek juga ada. Nah, ternyata jawaban mereka tuh itu katanya nggak masuk. Jadi kita harus nyari sendiri ke kontraktor itu. Oh, jadi sebenarnya yang kita bayar kontrak kemarin itu nggak termasuk hitung-hitungan biayanya itu? Nggak, jadi hanya desainnya aja ternyata yang mereka masukin itu. Oke. Interesting. Soalnya dari pertama diskusinya dulu kan itu termasuk ya. Jadi waktu kita mulai fundraising sebelum Ramadan dulu kan kita asumsi semuanya termasuk di kontrak itu kita akan tahu gitu. Jadi belum termasuk ya. Terus nggak tahu, saya masih penasaran sebetulnya, masih mau nanya ke mereka. Terus tadi nggak ngerti apa maksudnya kalau di mereka Titan itu baru dapat gambar yang lama. Jadi belum dapat gambar yang baru terakhir. Nggak, jadi gini, dan si Titan itu kan pada saat pertama kali kita engage dia kan mengeluarkan gambar yang udah menurut kita sih udah sedikit detail lah. Nah based on gambar mereka itu arsitek dan struktural
bikin desain untuk arsitek dan strukturalnya. Jadi struktural itu desain buat fondasinya, sedangkan arsitek desain buat bangunannya gitu loh. Nah, itu Oke. kita mereka tuh based on gambar yang mereka kirim ke kita pertama kali. Nah, terus pas kita mau minta mereka untuk nyiapkan gambar permit itu gambar yang sudah di stamp dan sudah di seal sama engineer mereka. Nah, itu mereka ngirimin gambar yang yang berbeda gitu loh dari yang pertama kali kita dapat. Jadi kalau kita harus ngikutin gambar mereka lagi, arsitek dan struktur itu bakal mengerjakan dari awal lagi gitu loh. Jadi waktu itu kita minta si Titan balik lagi ke desain yang awal gitu loh. Jangan pakai yang baru mereka kirimin itu. Dan itu mereka udah setujui sih. Lah kenapa kok ngasih gambar lagi sekarang pertanyaannya? Kok bisa mereka nggak pakai izin dari IMC pakai ini, tiba-tiba bikin nano sendiri gitu? Ya, saya juga nggak tahu itu kenapa Oke. ya. Tapi terus mereka Terus balik ke desain awal lagi jadinya. jadi maksudnya balik ke desain awal itu konsekuensinya apa? Maksudnya sekarang order kita dimulai dari awal lagi gitu. Enggak. Jadi balik lagi ke gambar yang awal mereka kasih. Jadi struktur dan arsitek tuh nggak harus dirubah lagi gambarnya. Oke. Tapi buildingnya itu mereka sudah lagi dibuat, dibikin, atau mereka belum sama Enggak. sekali? Mereka membuat tuh harus ada persetujuan dari kita dulu. Mereka mulai production itu harus ada persetujuan dari kita dulu. Jadi Dan kita belum belum kasih approval ke mereka. Mas Denny, kalau saya tidak salah tangkap, kalau kan ini gambar struktural sama fondasi, struktural sama arsitektur kan sudah dibuat. Jadi berdasarkan gambar yang lama. Nah, kalau mereka berikan gambar yang baru, berarti ini struktural dan arsitektur harus dibuat lagi dari awal. Berarti kita harus bayar lagi. Iya, sudah tahu saya, itu udah jelas, Mas. Jadi ini gambar yang lama yang nanti mereka udah kasih konfirmasi ya, gambar lama akan dipakai untuk cetak buildingnya ya. Iya, cuman itu ini dan jadi untuk permit itu harus ada stamp dan seal dari engineer mereka, dari structural engineer mereka untuk permit itu. Untuk punya license ya. Iya. Kapan itu rencananya ngajuin permitnya? Ya itu tadi saya bilang kan saya mau follow up besok. Oh gitu. Barangkali, Jadi tolong bentar Mas. Kalau misalnya nggak keberatan, bisa Bro Heri kasih step-stepnya itu gimana? Agak bingung soalnya mengertinya itu. Jadi in place ini selesaikan semua fasenya sampai fase terakhir, beres, terus setelah itu step kedua ngajukan permit. Enggak, jadi in place ini sekarang lagi gather semua informasi dari mechanical, electrical, plumbing, struktural, arsitek, kemudian dari dari Titan, dari metal building. Sekarang yang kurang itu yang masih belum kita dapat itu dari Titan aja. Oh Dari gitu. yang lain-lain tuh udah siap. Jadi begitu dari Titan submit yang stem sama seal engineer itu drawing, begitu mereka submit ke kita langsung submit permitnya untuk Tapi permit. urut-urutannya itu
in place itu nunggu Titan atau Titan nunggu in Iya, place dulu selesai? karena in place yang ini dan yang bakal ngurus permit itu in place, bukan sendiri-sendiri, Jadi harus Titan dulu mulai bareng-bareng dan bareng-bareng. jadi Hmm. jadi in place itu koordinator buat semuanya. Oke, nah sekarang di step mana yang kita perlu kontraktor untuk tahu kos-kosnya itu? Apakah Itu sih kapan aja udah bisa karena gambar dari in place sebenarnya udah cukup buat kita untuk nyari kontraktor. kontraktor ini untuk apa sebenarnya? Kurang ngerti kita. Maksudnya karena kan, ini untuk pondasinya ya. Buat fondasi dan lain-lain, buat semuanya dan Oke. Enggak, tapi kan in place itu bareng-bareng selesai ya. Misalnya katakanlah pada satu titik, entah kapan, mungkin katakanlah sebulan lagi dua-duanya selesai. Ajukan permit. Oke. Terus setelah itu, baru kita mencari kontraktor untuk pondasi gitu. jadi untuk nyari kontraktor itu kapan aja, seperti saya bilang tadi, kapan aja udah bisa karena gambarnya tuh udah lengkap kita. Nggak harus nunggu permitnya dulu Nggak dari harus, nggak harus. In fact untuk Oh, fondasi itu kita udah mulai udah nyari kita. oke. Terus jadi nanti begitu kita dapat kontraktor, biasanya prosesnya berapa lama ya kontraktor itu? Nggak termasuk nanti Kita ngasih waktu ke mereka dua 2 minggu ya, minggu. Mas Radit ya kemarin ya. Iya Mas, sekitar 2 minggu. Jadi due-nya itu nanti Mas bulan Juli minggu depan, insya Allah. Hmm. Jadi Yang masukin ya, katakanlah yang nggak masukin ya kita nggak bisa maksa juga. Kalau dia nggak mau kuat ya nggak apa-apa. kita udah menunjuk, oke, setuju. Terus tahap berikutnya mereka ngerjakan pondasi, begitu selesai baru kita order buildingnya ke Titan gitu. Ke Titan kita udah bilang sama mereka bahwa kita minta buildingnya segera dibuat. Jadi untuk mereka start production, setahu saya harusnya mereka ngasih ada beberapa checklist yang harus kita yang Penuhin. harus kita isi. Heeh. Nah, itu kita belum dapat sih checklist dari mereka juga. Tapi logikanya mestinya fondasinya harus selesai dulu baru buildingnya bisa di-deliver kan, bisa diantar ke tempat kan. Mestinya begitu ya, logikanya ya. Bagusnya idealnya seperti itu. Cuman kan sekarang delivery date dari Titan-nya sendiri berapa minggu kalau nggak salah, 6 minggu kalau nggak salah sih. Dari sejak dibuat maksudnya, atau dari sejak jadi? Sejak kita approve. Oh, jadi sejak approve itu 6 minggu itu bisa jadi ya buildingnya ya? Katanya sih gitu. Berarti kesimpulannya fondasinya harus bisa selesai secepat waktu itu juga ya, sebelum 6 bulan itu ya, mestinya 6, ya. 6 minggu, Pak. 6 bukan minggu, bulan. sorry, 6 minggu. Oke. Ya, saya nggak ada pertanyaan lagi. Makasih, bro. Sama-sama. Pak Eri, saya ada pertanyaan. Cingome ada pertanyaan Cingome? Ya udah ditanya sama Mas Denny semua. Thank you. Okay. Ya, jadi pertanyaan saya juga sebenarnya ada hubungan kayaknya dengan Mas Denny tadi. Jadi kelihatannya sekarang kan bottleneck-nya ini Tyson nih, Pak Eri. Iya. Itu bagaimana caranya ya biar kita bisa buat Tyson mengerti bahwa dia ini bottleneck dan kita betul-betul harus mau move forward gitu loh. Karena Iya. kayaknya dia ini harus arasan, maunya sendiri. Iya, kelihatannya seperti itu sih, Pak. Makanya ya emang harus kita ini terus-terusan, harus kita follow up terus-terusan mereka. Ya, karena kalau ini slip terus kan Dan lama-lama. minggu ini aja kita udah berapa kali tuh bolak-balik email sama mereka. Oke, terus terakhir janji mereka kapan Pak Eri? Minggu depan?
belum ada janji sih. Jadi terakhir dari komunikasi kita ke mereka kan mereka nanya ada satu pertanyaan dimensi yang harus mereka dapat dari arsitek kan. Itu udah dijawab sama in place kemarin. Pak Heri bisa ini nggak Pak Heri, tolong dikirimkan Pak, ini komunikasinya pakai email ya? Email, Pak. Bisa tolong dikirimkan email Pak Heri di yang nadanya agak keras gitu loh, bahwa kita betul-betul need to move forward, you are the bottleneck, ya tentunya kata-katanya Pak Heri Iya. di Iya, modifikasi, itu you are the besok sih bottleneck. rencananya mau saya kirim, Pak Eka. And then a lot of people are already asking us, when can we start? Iya. Bentar, mau tanya lagi. Kalau nggak salah dulu ada berita bahwa mereka udah assign manajer untuk kita ya. Apa sekarang udah ganti orang lain atau gimana yang bikin bottleneck itu apa kira-kira ya? Kalau dari yang yang saya tangkap dari email-email kita sih kayaknya miscommunication internal mereka kayaknya. Tapi orangnya tetap sama, ada yang Orangnya ngurusi tetap itu? sama, tapi kemudian kan orang yang jadi kayak project manager yang buat kita ini kan Iya. dia harus komunikasi sama production-nya. Nah, itu antara project manager dan production-nya kayaknya yang miscommunication. Tapi dulu kalau nggak salah kita udah dibuatkan buildingnya udah siap terus kita nggak mau kan? Benar nggak itu? Itu kan gambar dimensinya kan terus berubah ini Dan. Berubah. Iya. Oke. Bukannya waktu kita bayar invoice dulu ya itu 60 kali 75. Apa berubah sekarang? Kan yang awal itu kan 60 kali 75 dua-duanya. Iya. Oh, sekarang Sekarang ganti. kan yang itu beda. Yang buat tempat wudhu itu kan beda. Oh. Itu Udah aku nggak lama tahu. itu, udah lama sebetulnya Dan. Iya. Jadi building yang kedua berapa? 60 dikali 50 kalau nggak salah. Oh, lebih kecil. Lebih kecil. Oh, oke. Nggak ada lagi. Oh ya, untuk tambahan aja dari silakan Pak Eka kalau ada lagi. Silakan Pak, tambahan tadi gimana? Jadi gini, dari hasil ya diskusi kemarin, kan kalau nggak dulu itu kan kontrak kita dengan Titan itu sekitar 251.000 ya. Terus kemarin dari pembicaraan terakhir kemudian ada perubahan spesifikasi untuk roofnya segala macam, berubahnya jadi harganya tuh jadi berubah. Jadi nggak 251 lagi tapi jadi kurangnya berapa ya Mas Radit ya? Lupa saya. Kurangnya 19.500 Mas. 19.000 ya? Iya, situlah. Hampir Sekitar 20 ribuan lah ya. Jadinya nanti lebih sedikit sebenarnya biayanya. Jadi harganya berkurang bukan bertambah ya, berkurang. Berkurang jadinya Pak Eka. Oh. 231 Jadi yang awalnya itu overspec kayaknya Pak Eka. Sekarang ini speknya dibenerin, jadi harganya ya di adjust. Oh, alhamdulillah. Kalau yang building kedua jadi lebih sedikit itu juga menurunkan harga nggak atau sama? Ini ceritanya dari awal lagi Dan. Jadi yang yang pertama itu kan dua-duanya sama ukurannya. Ya. Tapi kan itu nggak ada apa-apa, nggak ada pintu, nggak ada jendela, warnanya juga sama gitu loh. Nah sekarang kan terus kita rubah karena kita perlu ada beberapa pintu, ada beberapa jendela. Nah itu hasilnya tuh waktu itu jadinya nggak ada mihrab segala. Nah itu hasilnya tuh waktu itu perhitungan awalnya tuh dari mereka 251 itu. Oke. Itu sudah termasuk tempat wudhu yang lebih kecil. Iya. Terus setelah ditambahin pintu semuanya jadi naik? Enggak, setelah ditambahin semuanya menjadi 251. Itu sudah total. Sekarang dikurangi 19 ya? Sekarang dikurangin 19. Nah. Jadi 232. Ini saya hitung ya.
sisanya 344.000. Itu cukup nggak untuk pondasi ya? Ini dari Harusnya sisa sih cukup, uang yang ada. harusnya. Oke. Oke. Jadi lanjutin pertanyaan saya. Jadi insya Allah Pak Heri nanti akan segera mengirimkan email ke mereka ya, yang Iya, yang mereka. nadanya agak keras lah, Iya, bahwa kita betul-betul harus segera move forward. Terus yang kedua Pak, iya. kira-kira oke. Jadi tadi saya dengar info dari Pak Radit itu kita harapkan kontraktor itu masukkan biddingnya pertengahan Juli ya. Itu ada berapa company semua yang kita hubungi, Pak Heri atau Pak Radit? Saya menghubungi tiga company. Oke. Tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Eka tuh minggu depan, jadi minggu pertama bulan Juli. Oke. Itu yang pertama tentunya si Pak Aladin. Ya, obviously Aladin sudah kita lihat ya hasil kerjaannya. Kemudian yang kedua itu Pak Ilyas, ternyata dia pun punya company untuk bikin konkret. Bisa dia. Ilyas Listrik ini? Iya, Ilyas Listrik. Walah. Ternyata dia juga bisa bikin ini. Jadi saya pikir, do I trust you? Can I trust you? Dia bilang, apa ya, give it a try. Saya bilang, oke, that's fine. So, kita udah habis sama di 80.000 anyway, Pak Eka. Jadi saya kasih ke dia untuk quote. Terus yang ketiga itu referensi dari Bu Amanda Pritchard, orang apa namanya Hispanik juga, namanya Eduardo. Dia sudah menyatakan tertarik, tapi akhir-akhir ini kok saya tanyakan nggak ada respon, saya nggak ngerti juga. Tapi anyway saya kasih beliau untuk ini, untuk mengquote. Company-nya itu namanya, lupa saya namanya, bahasa Meksiko ya Pak. Ya. Oke. Oh ya Pak Eka, itu yang katanya ada beberapa jamaah yang tertarik tuh sampai sekarang nggak ada yang menghubungi Ya, tuh. nggak apa. Pokoknya kan kita sudah hubungi, Ya. kita sudah umumkan. Jadi kalau mereka nggak ada jamaah yang tertarik tapi nggak masuk kan ya bukan salah kita lagi. Artinya kita kan sudah cukup terbuka. Umumkannya kasih ke siapa Pak Eka? Kontak personnya siapa Pak Eka atau? Jadi Ke masjid saya, waktu Mas Jumat. Radit. Oh, Ke saya dan Mas Heri. Radit Oke. kalau nggak salah sih. Oke, oh ya udah. Kalau Teleponnya Pak diumumkan tapi Heri nggak ada lah. kontaknya ya sama juga bohong. Ya Mas Heri. Silakan Udah Pak Eka kalau ada bisa Pak, diumumkan dari lagi. pertama udah ada Pak Eka udah ngasih ini, udah ngasih Kontaknya nomor Pak saya. Heri. Oke. Nah, Dan saya taruh di papan pengumuman masjid tuh untuk Iya. bidding. Oh, oke. Ya wes. Masukkan Udah jelas kontak berarti. Pak Heri. Oke. Terus yang selanjutnya berarti kalau awal minggu pertama Juli masuk berarti mungkin butuh waktu berapa, 2 pekan ya, sepekan apa 2 pekan untuk menganalisa, untuk memutuskan kan siapa yang kita Iya. pilih. Ya, terakhir waktu bikin lapangan depan sih lumayan banyak tuh Pak Eka waktunya. Mungkin ya 3 mingguan lah barangkali. Ya tergantung kita kan udah punya pengalaman bikin-bikin Berarti akhir macam-macam kan. Juli. Moga-moga sih tidak selama itu Pak Eka. Lagi pula kan belakang nggak terlalu besar. Saya harap sih gimana Mas Heri? 2 minggu Mas gitu cukup Radit, nggak ya Mas ya? Mas, yang kita tanya ke Aladin itu parkiran apa fondasi ya? Dia, sorry, parkiran Mix sih Mas. up itu kayaknya, mix Sorry, up mix up itu. ya, mix up. Yang Mohon maaf, fondasi mohon maaf. belum cari penawaran. Yang pondasi sebenarnya Aladin udah masukin Mas. Oh, udah Tapi masukin saya ya? bilang udah masukin, tapi cuma Aladin aja nomor 1 karena Oke. obviously biayanya masih questionable. Terusnya yang kedua itu ya kayaknya fokus sekarang shifting ke lapangan parkir. Tapi Oke. benar-benar Mas, sorry, saya mixing. Saya mixing ini yang 3 ini untuk lapangan parkir Mas, Pak Eka. Iya. Oh, yang tinggal untuk lapangan parkir. Betul. Oke. Jadi yang untuk fondasi selama ini baru Aladin aja. Baru Aladin aja. Oke. Betul. Ya nggak masalah sih. Ya sebenarnya kita belum umumkan ke jamaah masalah fondasi masjid itu apa udah ya? Oh, Saya sudah. umumkan bersamaan fondasi dengan rear parking. Oh. Kalau Mas Denny lihat di message board di papan pengumuman di masjid itu ada di situ saya tulis 2 biji. Dan saya agak hesitan deh Pak Eka untuk nyari quotation buat fondasi ya karena obviously perkara uang. Lagi mana? Kalau Mas BUD Radit, bisa, silakan Bu Ome. Mas Radit, yang company yang ngebangun Masjid Maryam itu buat apa? Fondasi ya? Yang saya kasih. Ya lupa saya itu belum itu buat fondasi. Itu belum saya kontak juga Bu Ome karena itu karena dananya kok questionable ya akhir-akhir ini ya, makanya saya baru taruh di ini saya to do list saya tapi belum saya kontak ya Bu Ome. Oke. Benar. Dan Jadi Pak Eka apa gimana yang Pak?
Kalau- Dan apa yang masih questionable, Mas Radit? Maaf. Kan kemarin ini Mas Heri, apakah kita punya cukup dana nih buat Oh, mengerahkan, membikin pondasi sama slice lapangan parkir? Terus kan apa ya, namanya, saya pikir oh berarti kalau gitu kayak lebih tangible lapangan parkir nih. Udah saya majuin aja lapangan parkir. Jadi makanya yang 3 quotation itu lapangan parkir. Bukan berarti saya apa namanya ignore yang pondasi, bukan, tetapi lain lagi pertanyaan buat barangkali para direktur di sini. Kira-kira gimana, bisa nggak kita untuk, saya nggak mau minta quotation terusnya tapi kita nggak punya duit untuk moving forward, kok kayaknya nggak Loh, ini ya, nggak Mas enak ya. Radit, kita kan tadi Mas Denny sudah bilang kita punya Iya. sekitar 300 berapa? 300-an, Mas 341. Radit dah. Oke, ya udah itu buat ini ya pondasi ya. Ya udah kalau itu saya majuin Itu kalau buat gitu. fondasi pure. Pondasi Jadi pure, oke. jadi Oke. silakan Oke, Karena sip, sip, sip. dananya ada dua dana yang berbeda sih setahu saya untuk parkir. ya Oh, dua I pos see. yang berbeda. 2 pos berbeda. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Ya Ya wes, nggak saya minta saling waktu seminggu setengah atau 2 minggu lah kira-kira untuk mengajukan lagi apa pondasi itu ya, apa quotation Iya. ya. Iya. Iya. Baik, Iya. baik, baik. Ini Jadi selama ini baru Aladin. ini untuk aja kejelasan kita semua ya, termasuk juga teman-teman POD. Titan itu ya, dana kita untuk New Masjid itu sekarang udah siap dipakai, ini ada di bank ya, 576.000. Alhamdulillah. Nah, 251.000 tadi yang dibilang kan dikurangi 19 ya kan, dikurangi 63.000. Jadi sebenarnya hutang kita ke Titan itu 169.000. 63 itu down payment yang kita bayar dulu. Jadi sisanya sebenarnya untuk pondasi itu ada 407.000. Ya. Terus untuk parking lot so far 189.000. Ya sekitar 190-an lah. 190-an ada dana dari apa namanya? Istiqlal Investikal ya. Jadi investment manajernya udah bersedia, katanya uangnya udah siap. Itu ada 30.000-an. Jadi paling enggak ada 220 udah siap, Pak. Itu. Alhamdulillah. 230 barangkali Mas Denny, karena saya lihat di terakhir apa fundraising itu di 197. Oh, Apanya nih bentar. value-nya? Jadi hampir 200, 197 yang untuk rear parking. Jadi Oh, 197 tambah 30 itu untuk rear parking. Jadi sudah safe Hampir lah, minus hampir lampu. 230 ya. Oh, Minus lampu sorry. kita sudah bisa. Bukan 189 itu hitungan bulan lalu, 198 per hari Ya, ini. 198 per Ya, hari. Iya. 198. Oke. Jadi ditambah 30.000 ya itu yang udah siap Oke. untuk parking lot. Jadi clear ya kita semua ya bahwa dana untuk phase 1 dan dana untuk rear parking masing-masing sudah siap dan pos yang berbeda. Jadi saling tidak berhubungan. ya clear Pak. Jadi Akan saya push lagi lagu itu nyari kontraktor. ya, berarti Mas, Pak Heri asumsi ya. kalau kita ya mungkin pertanyaan susah dijawab ya. Tapi kalau melihat persiapan kontraktor, pemilihan kontrak segala macam, berarti barangkali kita bisa katakan bahwa kontraktor itu kita bisa pilih, kita bisa decide itu akhir Juli. Nah, Iya, mudah-mudahan Pak. kira-kira akhir Juli itu mestinya kita harus bisa mentargetkan bahwa akhir Juli itu juga permit sudah bisa keluar ya. Itu saya nggak bisa jawab Pak kalau permitnya. Oh, itu susah Pak. Kalau itu Pak, ya itu di luar kita bener deh Pak. Oke, kalau yang permit luar kita benar, tapi yang paling tidak sedikit bisa kita kontrolkan Tyson. Kita press Tyson bisa. Tyson supaya paling nggak minggu depan Iya. jadi minggu depan awal Juli kita sudah bisa masukkan permit. Iya. Ya, target kita itu Pak. Ya, nanti kalau sudah permit kita sudah masukkan kan keluarnya kapan sudah di luar kontrol kan ya. Iya. Jadi barangkali proses normalnya barangkali 2 minggu insya Allah. Jadi kalau kita masukkan awal-awal Juli ya mudah-mudahan akhir Juli bisa keluar bersama dengan kita putuskan kontraktor. Jadi berarti mungkin awal-awal Agustus gitu sudah paling tidak sudah bisa menampakkan kegiatan lah. Oke, itu yang fase 1. Ada lagi pertanyaan untuk fase 1? Nggak ada. Baik, rear parking Pak Heri silakan Pak. Ya, terima kasih. Sekarang untuk yang rear parking,
tadi sedikit udah dibahas jadinya. Jadi sebenarnya kita minggu lalu tuh udah mencoba untuk mengajukan permit ke Fort Bend County untuk rear parking. Itu dasar kita untuk mengajukan itu waktu itu kan kita sempat ngomong sama TLI, civil engineer kita. Nah, TLI bilang katanya mereka bilang coba aja kamu minta permit dari civil plan yang udah di-approve tahun 2022 kalau nggak salah. Dari situ dia bilang itu untuk bikin parkiran yang baru. Nah, itu minggu lalu kita lakukan itu. Nah, ternyata baru kemarin kita tahu bahwa civil plan-nya harus dirubah karena lapangan parkir yang mau dibangun itu kan sebetulnya lebih kecil daripada yang ada di civil plan yang di-approve. Jadi ingat nggak Bapak-Bapak kalau yang di civil plan yang udah di-approve itu kan besar dari detention pond-nya itu kan nggak selebar yang sekarang, ya kan? Makanya lapangan parkirnya di gambar itu tuh kelihatan besar, lebih panjang kan. Nah, itu mereka minta civil plan-nya di-approve dulu oleh FBC. Jadi siapa yang akan menggambar Pak Eri? Itu kita minta ke TLI Pak, karena itu harus civil engineer yang mengajukan approval-nya itu, civil plan approval-nya itu. Oke. Cuman gambarnya sih kan udah ada kita, jadi nanti kita minta tolong ke TLI untuk review gambar itu, terus kalau bisa mereka ajukanlah itunya, approval drawing-nya. Oh, jadi mereka stempel gitulah, gitu Iya. ya. Oke. Dan sudah ada pembicaraan ke arah situ Pak Eri dengan TLI? Belum Pak. Jadi ini kan ya kita bagi-bagi tugasnya. Ini tugasnya Bang Fosi. Jadi baru mau besok ini hubungin TLI Pak. Oke. Karena baru kemarin juga sih kita dapat informasi dari Fort Bend County Engineer. Jadi sementara untuk lapangan parkir itu tuh update-nya. Mudah-mudahan sih ini untuk proses approval dan permittingnya mudah-mudahan nggak se-complicated yang ini, yang building kayaknya sih enggak ya, karena ini cuma lapangan parkir ya. Tapi sekarang Pak Eri, misalkan kita asumsi ya, katakan setelah gambarnya itu masuk, katakan asumsi aja 2 minggu bisa keluar, itu kapan kira-kira kita bisa mulai melakukan pembangunan? Sebenarnya sih kalau Bisa saya tambahin, Mas Heri? Kenapa? Bisa saya tambahin sedikit? Boleh. Oke. Oh, Mas Fosi ada ya? Oh, Bang Fosi udah masuk ya? Ada dari tadi sih. Oke. So, ya untuk sebenarnya kan kita ini untuk proses perizinan itu sama, hampir mirip lah untuk building dan juga untuk civil plan. Kita juga udah ngajuin izin buat connection additional, ya menambah connection ke nanti untuk yang gedung baru itu udah ada izin sendiri, sebenarnya itu juga udah siap. Nah, untuk yang jadi kita sebenarnya nanti akan punya 3 izin Pak, izin building, izin penambahan utilities, dan juga izin untuk lapangan parkir. Jadi ada 3 nih. Oke, dan prosesnya sebenarnya mirip, tapi untuk yang izin menambah utilities itu sudah bisa dibilang 90% sudah beres, tinggal kita butuh bond dari kontraktor. Nah, untuk yang 2 lagi ya performance bond. Yang dua ini sebenarnya sama prosesnya, adalah ya drawingnya harus di-approve, harus disiapin sama professional engineer, dalam hal ini civil engineer untuk yang lapangan parkir, dan untuk yang building juga banyak disiplin engineer yang terlibat di situ kan. Nah, setelah itu di-approve sama Fort Bend County Engineering Department, baru bisa dilampirkan ke permit application namanya gitu. Nah, nanti dari situ baru keluarlah izinnya gitu. Nah, untuk yang lapangan parkir kita nggak bisa pakai approve civil plan yang sebelumnya, karena
kelihatannya ada pergantian ini apa namanya flow gitu di vote ban gitu. Jadi mereka bilang ini nggak bisa, ini harus di reapply lagi untuk yang civil plan-nya gitu karena ada perubahan sedikit gitu. Jadinya makanya sedikit ada perubahan sedikit di situ dan kita lagi follow up untuk itu dan mudah-mudahan besok kita akan hubungin TLI dan yang kita masukin di permit application-nya itu sudah kita sebutin bahwa kita pengen mulai pekerjaannya di 1 Agustus. Oke. Gitu. Kita sudah mentargetkan untuk lapangan parkir 1 Agustus gitu. Mudah-mudahan sebelum itu perizinan beres, kemudian kita udah punya kontraktor untuk melakukan. Jadi ya insya Allah kita targetin sih 1 Agustus kita bisa doing something gitu. Gitu Pak. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa rear parking mulai benar 1 Agustus atau enggak awal minggu pertama Agustus sehingga kelihatan ada kegiatan dan Iya. dan nanti bisa disusul oleh fondasi. Iya, mudah-mudahan begitu. Oke. Ya, Sebetulnya kalau mau kelihatan ada ini Pak, ada kegiatan gitu sebetulnya yang sudah di depan mata sih itu penyambungan utility itu sih Pak Eka. Jadi permitnya sudah ada, tinggal kita nyari kontraktor, dari kontraktor itu bisa menyiapkan performance bond, sudah bisa langsung dikerjakan sebetulnya itu. Karena permitnya udah diurus sama Bang Fosi dan kita udah dapat permit lah dari buat itu. Oh, oke. Tapi kita belum belum menghubungi kontraktor kan? Belum. Oke. Karena perlu ini Pak, yang license ya Pak. Sebenarnya lagi nanya Pak Ilyas nih, dia license kayaknya dia license nih Mas, tapi saya belum dapat ini. Harus respon. license itu Mas Radit. Ya, Karena makanya. mereka harus tap water dari MUD. Betul. Dan waktu itu kalau nggak salah Bang Fosi kita sempat nanya juga ke Fort Bend County ya, mereka punya partner atau enggak ya. Tapi mereka nggak mau ngasih kalau nggak salah sih. Oh, Iya, pengennya si independen aja. Pak Syekh itu juga ini Mas, Pak Syekh itu juga license dia tuh Pak Syekh. Iya. Dia Coba saya bukan? bikin deh. Ini saya ambil deh Pak Excellent ini Mas, nyari kontraktor listrik ya, penyambungan listrik ya. Penyambungan listrik tuh gini, itu sebenarnya di agenda yang ketiga sih mau saya omongin tadi. Oh, oke. Sorry lagi. Ya, monggo. Sorry Mas. Iya. Yang utility dan listrik itu tadinya mau saya mau dibicarakan ke agenda yang 3 kalau misalkan udah nggak ada ini lagi. Ya, jadi rear parking masih ada pertanyaan? Kayaknya jelas ya. Jadi schedule-nya sudah jelas, kemudian sumber dananya sudah jelas. Jadi insya Allah kita bisa maju ke item selanjutnya Pak Eri. Ya, baik. Bentar, saya mau nambahin aja, bukan mau tanya. Untuk parkir itu nantinya jadi kan tidak ada lampunya. Karena lampunya itu saya estimate-nya sekitar 50.000. Itu saya akan pakai kontraktor yang kemarin pasang sport court sama playground. Saya punya kontaknya dia. Nah, nanti rencananya kalau beberapa hari mau dibangun itu saya mau panggil dia untuk bikin estimate gitu. Tapi entah kapan mau pasangnya, sampai tunggu sampai hari kita ada uang kan. Terus nanti untuk pasang ininya, konduitnya segala macam gimana, itu biasanya udah tergantung dari anunya ya, tukang lampunya itu yang desain pasangnya, atau dari kontraktornya ini konkret. Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi untuk pembuatan lapangan parkir sih tadinya saya mikirnya ya, itu kan bakal pakai sumber daya listrik yang kita ada sekarang. Iya. Jadi kalau bisa tuh nanti konduitnya semua dilariin ke sebelah barat dari properti kita. Itu yang pasang siapa nanti? Ya itu nanti pas kita ngomong sama kontraktor yang bikin lapangan parkir aja. Tapi karena mereka harus nyiapkan ininya juga, fondasi buat pole-nya itu kayak yang di depan itu loh.
Jadi Pak berarti Heri itu tidak Baik. termasuk di dalam gambar ya, peletakan conduit itu tidak termasuk di dalam gambar ini, gambar construction plan untuk parking. Belum ada, Pak. Jadi nanti pada saat kita nyari kontraktornya itu, kita bilang sama mereka bahwa kita mesti nyiapin konduit di beberapa titik. Di situ kan udah ada titik-titik lampunya tuh di gambar civil plan itu kan udah ada titik-titik lampunya. Jadi nanti kita bilang sama kontraktornya, kita perlu ada titik lampu di sini, jadi tolong siapin konduitnya gitu. Ya, nggak pakai gambar mereka sudah tahu. Nanti mereka siapin, harusnya kalau prosedur yang benar sih ya Pak ya. Kalau prosedur yang benar, kontraktornya yang harus menyediakan shop drawing. Oh, oke. Kan informasi yang Mereka kita masukkan kasih ini ke ya, mereka. mereka masukkan gambarnya ya setelah. Iya. Oke. Ya ngerti. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Waktu kemarin quote yang dikasih AEMM ya, 240 itu termasuk untuk pondasinya lampu nggak? Atau sama Nggak, sekali nggak? belum termasuk waktu itu. Hmm. Karena kita belum tahu ada titik-titiknya di mana waktu itu lampunya. Kalau misalnya kita minta Sekarang mereka, sudah tahu Pak Heri? Sekarang udah tahu, dan itu kan yang Mas Radit bakal expecting minggu depan dapatnya Pak Eka. itu kita minta quote untuk pasang apa? Kalau install sama pondasi juga, pondasi untuk lampu bisa juga nggak kira-kira? Bisa harusnya. Bisa Oke. Mas, dan itu yang akan dibikin Pak Ilyas. Jadi Pak Ilyas itu kan dia tahu sejarahnya Istiqlal dalam hal elektrik. Dia itu malah mau quote, akan saya kasih quotation juga untuk lampu. Padahal saya mintanya hanya pavingnya doang, tapi saya pikir ya masuk akal juga orang ini. Terus saya bilang karena saya mintanya buat yang lain hanya paving doang, saya bilang ke si Ilyas, kasih quotation saya separate untuk pondasi lampu lah, electrical connection lah, itu separate. Itu dia lagi Iya. mencoba mengerjakan. Oke. Sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Kalau misalnya pondasi dibuat, terus sama, bukan pondasi, sorry, konkritnya lapangan parkir itu udah jadi dibuat, terus sama pondasinya tiang lampu juga dibuat. Tapi tiang lampunya sendiri masih nanti itu gimana? Acceptable nggak ya kira-kira ya? Ya, nggak Idealnya apa-apa. sih harusnya lampu yang bakal kita pasang udah ada. Jadinya mereka bisa nyiapin anchor buat ininya, buat tiangnya. Betul gitu loh. Kayak waktu bikin lapangan Gitu. lapangan basket Parkir di kemarin depan kan itu ya. tinggalan itu tuh. Jadi pakai anchor bolt biasa. Nah, yang bagus itu harusnya anchor boltnya tuh dilas ke rebar yang ada di parkiran. Wah, dilema juga ya. Enggak, tapi bisa aja sebenarnya Tapi pakai. itu kan aja, Mas. tidak kritikal kan Pak Eri Iya, ya. bisa Jadi aja kan itu dia sebetulnya. bisa aja buatkan fondasinya aja dulu, kemudian setelah itu setelah kita ada uang baru tiangnya kita masukkan ke situ. Iya. Soalnya lampu itu mahal loh. Kemarin 2 di playground aja habisnya 14.000. Cuma dua tiang lampu. Ya, jadi nggak apa-apa Mas Denny, belakangan aja itunya. Pokoknya Iya. Yang fondasinya penting disiapkan fondasi aja dan dulu. konduitnya sudah ada gitu. Iya. Oke. Ya kalau nggak apa-apa ya nggak masalah buat saya. Ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Eri, yang ini kita tinggal sedikit waktunya. Ya, jadi yang terakhir ini mengenai utility connection. Jadi utility connection itu ada 2 untuk air dan listrik. Nah, untuk air itu seperti Bang Kosi bilang tadi, kita udah siap. Jadi permitnya sudah ada, jadi kita hanya tinggal nunggu kontraktor aja untuk mulai pekerjaannya. Cuman khusus buat air ini, terus terang saya agak ragu-ragu untuk meneruskan pekerjaannya, karena kita kan ya dananya terbatas. Kayaknya itu bakal mahal gitu loh, itu connection itu tuh. Nah, nanti jadi bakal mempengaruhi dana kita yang ada buat bikin fondasi. Itu yang bikin saya agak ragu-ragu dari dulu sebetulnya. Terus kemudian kemarin saya bertemu sama Centerpoint Energy, karena kelihatannya kita harus menarik electrical
source yang baru karena kita nggak bisa pakai yang existing yang sudah ada ini untuk dipakai di gedung kita. Jadi kemarin saya udah ketemu sama Centerpoint, dan dalam 2 minggu mereka akan ngirim quotation ke kita 2 minggu dari kemarin ya, dari 2 hari yang lalu ke quotation kita. Nah itu juga saya belum tahu tuh berapa besar itu ininya, dana yang dibutuhkan. Sudah selesai Pak Heri? Sudah Pak Eka. Oke, berarti ini kan memang kita kan belum ada posnya ini Pak Heri ya, listrik sama air. Karena memang waktu kita pembicaraan awal-awal itu kan ini listrik, air, kemudian pembuatan kamar mandi di tempat wudhu itu kan kita susulkan kepada setelah fase 1 selesai, setelah gedungnya selesai gitu kan Pak Heri ya. Iya. Nah, tapi berarti waktu kita bangun fondasi itu kan sebenarnya sambungan-sambungannya kan sudah dibuatkan kan ya? Harusnya iya, sambungan-sambungan air kan Pak, terutama kan ya. Sambungan air sama konduit untuk listrik segala macam. Kalau listrik kan kita masuknya hanya sampai di pinggir gedung aja Pak. Nanti setelah di gedung kan dia lewat atas, nggak ada yang lewat bawah ya. gitu. Berarti listrik nggak ada yang lewat bawah ya, lewat Lewat fondasi bawah ya. tuh hanya sampai ke fondasi aja, di pinggir fondasi. Itu Oke. bisa disiapin sih kalau itu nggak banyak nyiapinnya. Tapi berarti waktu kita bangun fondasi kan pipa-pipa air yang akan lewat bawah fondasi kan sudah disiapkan kan Iya. ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah ada uang kan tinggal nyambung. Iya. Oke. Dan juga dengan ini kan dengan sistem plumbingnya juga kan ya untuk WC dan lain sebagainya. Iya betul. Mestinya sudah ada kan ya di bawah fondasi itu. Udah ada Pak. Oke. Jadi Mbak Denny correct me if I'm wrong, tapi kita kan memang belum ada pos dana untuk nyambung listrik sama untuk nyambung air. Betul. Berarti kita harus siapkan dananya. Berarti ini pekerjaan ini tidak bisa segera mulai. Iya. Ini sebenarnya ini sih kesalah mengertian saya dulu. Jadi waktu dulu tuh kan sempat dibilang bahwa kita punya dana untuk phase 1 ini sekitar 1 juta. Nggak tahu 1 juta itu udah dipakai untuk ini kan, udah dipakai untuk perluasan detention pond kemarin gitu loh. Jadi saya pikir waktu dulu tuh kalau kita punya 1 juta sih kita bisa langsung gitu loh, untuk connection utility itu juga bisa tercover gitu. Tapi dengan kenyataan bahwa kita hanya punya 400 saja sekarang kayaknya sih agak mepet juga. Berapa kira-kira untuk fondasi? Belum tahu, dan kalau nanya berapanya saya harus nyari kontraktor dulu. Nggak apa-apa sih, nanti saya cari kontraktor jadi kita tahu target yang yang kita harus punya tuh berapa kan. Iya. Sebenarnya kalau building itu udah mulai kelihatan itu kita misalnya sudah ada budgetnya anunya ya, hitung-hitungannya udah jelas itu. Kita langsung broadcast, bikin kampanye untuk listrik sendiri, air sendiri. Banyak itu pasti. Semua jamaah itu kan sebenarnya lagi standby. Mereka ngelihat apa gitu. Rencananya memang begitu Mas. Kita buatkan paket untuk di fundraising-kan. Betul. Jadi paket listrik, paket air, paket tempat wudhu dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita bicarakan kemudian lah. Yang paling kita fokus dulu kepada fase 1 dan rear parking. Sama Pak Heri katanya bisa coba coba mendapatkan gambaran budget untuk connection utility. Untuk semuanya sih Pak, jadinya kita perlu untuk MEP juga sebetulnya jadinya. Jadi Pak Heri bisa anukan juga untuk MEP? Bisa Pak Eka. Iya. Kalau ini bisa nggak minta bantuan dari beberapa anggota BOD gitu, misalkan terserah area mana sih yang bisa bantu. Kan MEP itu ada mechanical, basically AC, kemudian ada plumbing, ada electrical,
Kemudian ada juga low voltage, voltage electrical tuh kayak internet, security system, terus audio video kayak gitu-gitu tuh. Mm-mm. Nah, itu ada nggak dari terus terang kita kan cuman berempat nih di sini. Iya. Kalau Ya, untuk mengcover Saya semuanya bisa bantu agak Pak Heri. boleh Iya. ya Pak Eka ya? Boleh Iya. ya kalau gitu. nanti Mungkin nanti gini, kan kita punya BOD dan construction ini grup kalau nggak salah dulu. Mm-mm. Cuman Oke. itu udah lama nggak aktif kan. Cuman Iya. di situ di grup itu ada Aladin gitu. Kalau bisa di Aladinnya di remove aja jadi kita bisa Remove, bebas ya. ngomong. Iya, jadi kita memang Nah, saya mau posting-posting ke situ karena ada Aladin jadi nggak jadi juga. iya kalau bisa di remove udah nggak Iya, apa-apa kayaknya kita sih itu. remove Aladin. Namanya apa lagi Pak Heri, nama grup itu? Apa ya? Lupa saya, coba ntar saya lihat. Mas Pos itu Pak Radit ada yang ingat nama grupnya WA-nya? Coba sini saya lihat construction something deh keyboard nama. Bentar. Kira-kira butuh berapa ya volunteer untuk construction? Nah, aku mungkin bisa bantu bikin announcement gitu kan ke grup gitu, mungkin ada Ya, apa kalau bisa sih yang udah tahu aja, dan kalau saya sih ininya prefernya. Oke. Tadinya Grupnya saya itu namanya, ya, jangan Mas. silakan Sorry. Mas Radit. Oh sorry, grupnya itu namanya 2023-2024 IAMC Construction Pak Eka. 2024 IMC Construction ya? 2023-2024 IAMC Construction. Oke, ya insyaallah. Oh Mas Heri ini ya Mas, adminnya Mas Heri yang bisa di move Mas. Oh, saya admin ya? Iya. Cuma Mas Ya, Heri kalau gitu Pak adminnya. Heri aja remove. Oke. Oh ya Mas Heri ya, habis ini Mas. Saya lupa malah kalau saya yang adminnya. Iya. Ya saya lihat nih sekarang nih. Oke. Oke, kalau begitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita selesai ya ini informasi meeting hari ini. Jadi saya lihat juga Pak Mutahir sudah masuk. Jadi insya Allah Pak Mutahir bisa mengikuti perkembangannya, dan kalau ada pertanyaan dari jamaah bisa dijawab. Dan salah satu keperluan khusus Pak Mutahir untuk ikut memonitor perkembangan dan status adalah bahwa beliau itu kita harapkan bisa membantu dalam fundraising. Jadi kalau nanti Pak Mutahir jelas tahapan-tahapannya dan lain sebagainya, nanti beliau bisa memperkirakan siapa pihak yang harus dihubungi dan dokumen apa yang dibutuhkan. Jadi insya Allah nanti kita dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah Pak Mutahir kita akan ikutkan terus, terutama setelah fase 1 selesai. Kemudian rencana kita selanjutnya apa, fundraisingnya apa, karena fundraising fase 1 dan sudah tidak akan kita lakukan lagi sampai itu selesai. Kemudian dan kepentingan khusus Pak Mutahir adalah untuk fundraising pembangunan masjid. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti saya akan tuliskan notulensi rapatnya sehingga anggota board yang tidak hadir bisa mengikuti. Tapi sebelumnya tadi sebelum kita selesai, barangkali kita beri kesempatan kepada Pak Mutahir and Zev, because I know Zev is here. If you have any question or anything, Zev. No, not right now. Thank you. No? Okay, good. Pak Mutahir, kalau Pak Mutahir ada pertanyaan atau ada komentar? Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Saya sangat bahagia, sangat senang sekali mengikuti meeting ini. Ini senang ketemu Mas Heri walaupun by Zoom dulu ya. Iya, belum ketemu. Saya suka profil picture-nya Pak Mutahir. Iya. Baik. Terima kasih atas semua penjelasan. Terima kasih Kang Fauzi ya, dan semua board tentunya. Masya Allah. Saya membayangkan. Pak Mutahir, kalau misalkan kalau ada pertanyaan mengenai construction, jangan ragu-ragu hubungin kita ya Pak ya. Di construction itu ada saya,
ada Mas Iya. Radit, ada Bang Fosi, ada Kang Iwan. Jadi ada Oh, 4 baik. orang. Ya. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Saya happy sekali ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi obsesi kita melihat Istiqlal ini benar-benar terwujud ya dengan bangunan yang representatif. Insya Allah semua dimulai dari niat dan kerja keras, dan meeting-meeting seperti ini sangat menentukan ke depan. Insya Allah. Amin. Ya, baik kalau begitu. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita ini dan terus memberikan kepada kita semangat dan kesehatan untuk menindaklanjuti apa-apa yang sudah kita rencanakan insyaallah. Dan mari kita kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Cerme, terima kasih. Masya Allah. Ya, terima kasih.